Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang khiyar. Di sini beliau mengatakan bahwa penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk khiyar selama mereka belum berpisah dari majelis akad, dan kalau memang nanti mereka berpisah tapi tidak ada di antara mereka yang membatalkan akad jual beli itu, maka berarti jual belinya sudah menjadi terikat. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan kecuali atas kesepakatan bersama. Itu maksud dari wajaba al-bai'. Artinya jual belinya benar-benar sudah mengikat karena khiyar majelisnya sudah selesai. Kecuali nanti memang mereka ketika akad memberikan syarat. Nanti ada salah satunya berhak untuk khiyar selama masa tertentu, selama 3 hari, selama seminggu. Nah, maka kalau memang ada syarat seperti itu harus dipenuhi. Walaupun memang syaratnya cukup panjang, karena terkadang ada produk-produk, barang-barang yang membutuhkan waktu untuk uji coba. Dia butuh waktu yang mungkin agak lama untuk bisa melihat apakah memang barang ini memiliki cacat atau tidak. Ya, kalau memang seperti itu maka bisa, kecuali nanti ada kesepakatan di tengah jalan mereka ingin memutus. Ya sudah, khiyarnya kita selesaikan saja. Kemudian apabila salah satu di antara mereka mendapati bahwa barang itu ada cacat, yang sebelumnya ketika akad dia tidak tahu bahwa barangnya cacat, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang itu, jual beli dibatalkan, atau dia minta kembalikan uang. Karena harusnya kalau barang cacat harga lebih murah, tapi karena itu dia bayarnya harganya normal. Berarti sebenarnya ada selisih yang penjual harus kembalikan hak dia. Karena kalau barang cacat harusnya harganya 1 juta, tapi harga normal dia beli tadi 1.500.000, berarti 500-nya kasih ke si pembeli. Jadi punya 2 opsi. Kemudian apabila nanti dia sudah memanfaatkan barang, atau mungkin ada di situ pertumbuhan atau nilai manfaat barang yang sifatnya terpisah, tidak menyatu dengan produk, sebelum dia ketahui ada cacat pada barang itu, pada objek jual beli itu, maka itu milik si pembeli. Anggap misalnya dia beli kambing, kambingnya cacat, tapi dia belum tahu, tapi dia sudah perah susunya, sudah kemudian manfaatkan bulunya, maka itu punya dia. Karena kaidahnya adalah al-kharaj bil dhaman. Siapa yang tanggung resiko, maka dia berhak untuk mendapatkan, atau dia berhak untuk mendapat keuntungan atau memperoleh keuntungan. Jadi resikonya apa yang dia tanggung? Barang kalau rusak dia harus ganti. Barang kalau mati hewannya dia harus ganti. Maka dia berhak mendapatkan keuntungan dari barang itu. Kemudian kalau misalkan barang sudah terlanjur rusak, ya talifat, atau kemudian budak sudah terlanjur dibebaskan, dimerdekakan, atau mungkin ada barang yang udah nggak bisa lagi nih dikembalikan, maka konsekuensinya dia harus mengganti berapa nilai aib atau cacat atau kerusakan barang tersebut. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan la tusarrul ibil wal ghanam. Jadi kalau kita mau jual hewan, mau jual unta atau kambing, tasriyah itu harusnya kita perah susunya sekarang. Jadi jadwal perahnya itu hari ini misalnya atau tiap hari, tapi kita sengaja tidak perah. Kita endapkan, kita biarkan susu di puting itu sehingga nanti kelihatan lebih banyak. Itu jangan, nggak boleh dilakukan seperti itu. Kalau memang jadwalnya pagi ini diperah, ya sudah diperah saja. Dan kalau ternyata dia sudah terlanjur beli, ya setelah kejadian tadi, maka pembeli punya hak. Yang pertama apa? Ya kalau misalkan dia ternyata baru tahu setelah dia sudah diperah kok cuma sedikit, besok udah nggak ada lagi, maka dia punya pilihan. Kalau dia mau, ya sudah barangnya dia tahan, nggak nuntut apa-apa. Tapi kalau dia nggak rela, dia bisa kembalikan hewan itu beserta 1 sok kurma. Itu aturannya. Dan kalau misalnya dia tahu di situ ada penipuan sebelum dia perah, ini ada penipuan di situ, kayaknya susunya nggak sebanyak inilah untuk kambing jenis ini usia segini. Lalu kemudian dia bilang, Pak, saya ini sudah profesional, saya ini ngurusi kambing sudah puluhan tahun. Kalau Bapak nipu saya tahu.
Jadi saya nggak mau ambil barang ini, kambingnya saya kembalikan. Boleh, tanpa dia harus menambahkan 1 sok kurma. Karena dia belum ngapa-ngapain, belum diambil susunya. Dan termasuk juga kasus penipuan yang lain yang misalnya ya, dia nggak tahu tuh ada penipuan di situ, maka dia punya hak untuk kembalikan. Anggap misalnya seperti dia beli budak wanita yang istilahnya dipoles wajahnya, ada cacat sebenarnya tapi di make up dan seterusnya, jadi kelihatan mulus, cantik, seperti itu. Atau mungkin rambutnya yang mungkin sudah nggak bagus warnanya, entah putih atau mungkin tidak hitam, lalu kemudian disemir jadi warna hitam, ya, atau yang lain. Maka ini adalah bentuk penipuan, gitu ya, bentuk tindakan dari si penjual, gitu ya, si penjual untuk apa? Memoles gitu. Entah rambutnya dikeritingin, lalu direbonding dan seterusnya. Maka atau mungkin mesin gitu ya, atau kicir, atau mungkin alat air yang kemudian ketika dijual, jadi misalkan harusnya dia ketika mompa itu sedikit sih sebenarnya keluarnya, tapi kemudian di setel gimana ceritanya pas ketika di presentasikan di hadapan pembeli, itu kok hasilnya kayak kelihatan bagus. Termasuk ya barang-barang lain yang kalau misalkan dia mengandung unsur-unsur penipuan, jadi ketika dia menyebutkan itu berlebihan sekali, sehingga membuat harga menjadi lebih tinggi. Maka kalau ternyata ketahuan dan ternyata sifat itu tidak ada pada barang, dia harus kembalikan selisih harga itu. Contoh misalkan budak dibilang, ini Pak budaknya ini ahli dalam pertukangan, ahli dalam ini, bisa nulis dan seterusnya. Atau misalkan hewan ini Pak larinya sangat kencang, jalannya sangat hebat, bisa jalan jauh dan seterusnya. Atau dia punya harimau, ini dia jago dalam berburu, atau mungkin dia sudah terlatih. Atau mungkin dia punya burung, ini suaranya sudah sangat bagus dan seterusnya. Jadi sifat-sifat yang kalau disebutkan itu akan menambah harga, tapi ternyata nggak ada. Itu bentuk penipuan. Nah kemudian yang berikutnya, kalau misalkan dia jual, lalu kemudian dia bilang, Pak ini saya belinya harganya 10.000 misalnya, tapi ternyata itu sudah ditambahin. Aslinya dia belinya cuma 8.000, tapi dia bilang 10.000. Maka berarti yang selisih 2.000 harus dikembalikan. Ya. Atau mungkin kalau dia bentuk jual belinya murabahah, Pak. Jadi kalau murabahah itu dia dia jual disebutkan harga asli plus untung gitu. Pak, ini saya belinya 10.000 Pak. Saya jual sama Bapak 12.000. Jadi harga beli sudah di markup sama dia, ditambah 2.000. Plus dia ngambil untung lagi 2.000. Maka berarti 4.000 harus dia kembalikan. Harus jujur dia. Pak, sebenarnya saya itu sudah dapat untung dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian kalau kasusnya ternyata dia bilang, Pak, ternyata saya lupa dengan harga harga beli. Jadi saya salah nih, kata penjualnya. Kata penjual, saya salah. Jadi harga belinya misalkan lebih murah nih. Harga beli lebih mahal, anggap harga beli 10.000, tapi saya bilang ke Bapak kemarin 8.000. Jadi sekarang Bapak punya pilihan, kalau Bapak nggak setuju ya Bapak balikkan saja barangnya, karena memang sebenarnya ini lebih mahal Pak. Atau kalau Bapak mau, ya sudah, berarti Bapak tambahinlah 2.000 seperti itu. Atau sebaliknya, jadi berlaku seperti itu. Atau misalkan Pak, itu tadi harga yang saya sebutkan, itu harga kredit Pak, bukan harga cash. Tapi dia lupa ngasih tahu kalau itu harus sebenarnya harga kredit. Ya sudah, berarti nanti dia punya hak pembeli itu, apakah dia mau batalkan barangnya dikembalikan atau ya sudah, dia tetap lanjutkan transaksinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau harga kredit kan berarti lebih mahal. Harga cash harusnya lebih murah gitu. Nah, itu si pembeli punya hak. Lalu kemudian kalau misalkan penjual dengan pembeli ribut, selisih mengenai istilahnya bertikai beda pendapat, dia ribut tentang harga barang. Maka mereka ribut nih, katanya si A harganya sekian, kata si B enggak, kamu bilangnya sekian. Ribut mereka. Katanya ya enggak ketemu nih, pada sama-sama mengklaim mengenai harga kesepakatan. Ya jadi ya sudah, mereka sama-sama bersumpah kalau yang jujur itu apa yang mereka ucapkan, dan lalu kemudian masing-masing membatalkan akad gitu ya. Mereka punya hak untuk batalkan akad tadi, kecuali nanti kalau misalkan salah satunya ridho.
Misalkan si pembeli bilang, saya beli, kamu tadi bilang harganya 10.000. Kata penjual, enggak, tadi kita sepakat 14.000. Tapi kata si penjual, ya sudahlah, kalau kamu bilang tadi kita sepakatnya 10, itu ya lebih murah, ya sudah. Nah, kalau itu ya sudah, selesai urusannya. Baik, nanti kita akan masuk di video berikutnya mengenai bab salam. Silakan disimak video selanjutnya.